Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kalau Anda lihat kembali saya memakai baju berwarna merah. Kali ini saya memakai baju kesebelasan Indonesia, PSSI, yang baru-baru ini beberapa hari yang lalu kan mengalahkan Kamboja ya. Jadi ini sekaligus selebrasi dan sekaligus ini berita yang hot lagi gitu ya. Apa itu? Apalagi kalau bukan mengenai Pi Network. Karena banyak para bebek nunggu Pi Network yang sudah pada minta. Dan kebetulan kali ini ada berita hotnya. Dan sebelum saya lupa, ini kan tayang di tanggal 25 Desember ya. Pas di hari Natal. Bagi Anda semua yang merayakan hari Natal, saya ucapkan selamat hari Natal. Oke? Nah, ada hubungan apa dengan hari Natal ini 25 Desember? Dan apa yang hot gitu? Iya, karena ternyata Pi Network diancam oleh China. Nanti kita lihat videonya. Untuk open mainnet tanggal 25 ini juga di hari Natal. Kalau tidak, aduh nanti kita dengar videonya. Iya, berani nih ya China ya mengancam Pi Network untuk open mainnet tanggal 25 Desember ini. Hari ini, hari Natal. Nggak tahu ya kenapa ya. Oke lah, kita lihat saja ya videonya supaya jangan dibilang saya bohong gitu ya. Karena ini dari seorang top leader Pi Network Indonesia, Abah Safwan ya. Oke, kita dengarkan video dari Abah Safwan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Nah, Anda lihat kan, seperti biasa, Abah Safwan menyapa para penambang Picoin dengan salamnya yang khas. Jeder, jeder, jeder. Klik petirnya, kira-kira gitu ya. Nah, di sini apa nih yang mau disampaikan oleh Abah Safwan? Waduh, top leader deh dari urusan Pi Network. Jadi kalau Abah Safwan bilang apa gitu ya, maka para penambang Pi Network, penambang Picoin maksudnya melalui Pi Network di Indonesia nurut gitu. Nah, kita lihatkan lagi ya kelanjutan videonya. Kemudian hebatnya lagi, Pak Salim K ini dia punya referral itu ratusan orang di bawah dia itu. Kemudian penggemarnya, pengikut daripada Pi Network ini hanya orang-orang biasa. Dalam arti kata tukang beca, pemulung, semuanya orang-orang rendahan. Bukan saya merendahkan, tetapi dalam kenyataannya memang begitulah kehidupan mereka. Kemudian sahabat-sahabat Salim K tadi, ya, binaan beliau ini, benar-benar orang susah, banyak terlilit, terjerat hutang pinjol. Dan hutang-hutang lainnya yang harus diselesaikan. Jadi mungkin dengan bermain Pi Network ini mempunyai sebuah harapan yang besar, nanti bisa dibayar, dilunasin dari hasil koin Pi. Nah, sebelumnya dia memperkenalkan, cuman menurut saya nggak penting bagian itu gitu ya. Sahabatnya yang bernama Salim K dari Tual katanya ya, yang di sini dijelaskan lagi punya referral atau downline di bawahnya ratusan orang, pengemis, pemulung gitu ya. Tapi saya hebat juga ya, pengemis, pemulung, katanya orang rendahan gitu ya. Tapi punya handphone, bisa nambang Picoin. Wih, keren juga ya, pemulung bisa nambang Picoin. Nah, mereka banyak terlilit pinjaman online. Nah, mereka berharap dengan bermain atau menambang Picoin, nanti kalau sudah open mainnet, bisa membayar hutang-hutangnya. Kan kira-kira gitu kan, tadi Anda lihat sendiri kan videonya. Kita lanjut lagi deh, kita lanjut. Orang yang sudah berada di Pi Network itu teman saya dan sahabat saya. Kalau mereka tuh ada penderitaan, saya juga merasakan sebuah penderitaan. Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman ya, sahabatnya Salim K yang ada di Tual, saya ingatkan ya, tidak terlalu banyak berharap kepada koin Pi untuk sementara waktu.
Karena kita nggak tahu ya ini kapan pelaksanaan open mainnet, itu yang pertama. Saya khawatir nanti orang bilang tanggal 25 open mainnet, maka teman-teman Salimke akan menjanjikan, tunggu nanti tanggal 25 koin saya cair akan saya bayarkan. Jadi hal ini tidak semudah yang kita bayangkan. Anda dengarkan sendiri kan? Abbas Safwan bilang, untuk sementara ini kepada teman-temannya Salimke, jangan terlalu banyak berharap pada Picoin. Ya, karena meskipun katanya tanggal 25 Desember hari ini open mainnet, tapi nggak semudah itu katanya ya. Jangan pede dulu lah kira-kira ya. Karena Abbas Safwan juga nggak yakin nih tanggal 25 atau hari ini open mainnet. Nah, kita lanjutkan lagi dah videonya nih. Pada saat nanti 25 Desember open mainnet, yang pertanyaan saya satu, koin Pi ini mau ditukarkan kemana? Dapatkah koin Pi ini langsung ditukarkan menjadi uang fiat? Tunggu dulu. Negara Republik Indonesia itu punya aturan khusus. Ada aturan mainnya. Dalam hal nanti mungkin kerjasama dengan Pen Network, negara Republik Indonesia harus membuat aturannya. Mereka harus membuat regulasinya. Kemudian harus ada standar nilainya. Berapa harga koin Pi untuk tingkat dunia. Dan berapa nanti yang bisa ditukarkan dengan uang rupiah. Ini masih jauh lagi. Ya, ceritanya masih panjang. Tidak semudah dan segampang itu pemerintah Republik Indonesia langsung menerima koin Pi tadi. Nah, di sini Abbas Safwan sepertinya memberikan suatu edukasi bahwa tidak semudah itu uang atau Picoin itu ditukarkan ke uang fiat atau rupiah lah dalam hal ini ya. Negara Indonesia tuh punya aturan. Wih, seakan-akan Pak Abbas Safwan ini ngerti gitu ya aturan negara Indonesia mengenai kripto gitu ya. Tapi maaf ya, menurut saya ini dia nggak ngerti. Dia bilang Indonesia harus kerjasama dulu. Nggak perlu. Kalau Picoin itu sudah open mainnet dan listing di exchanger-exchanger, terutama yang di Indonesia gitu ya, Indodax lah gitu ya, toko kripto dan lain-lain, itu nggak usah negara urusan sama Pi Network. Apa urusannya? Negara harus kerjasama dengan Pi Network gara-gara Picoin. Di dunia ini ada ratusan ribuan atau bahkan ratusan ribu koin. Masa Indonesia harus kerjasama sama masing-masing pembuat koin? Bukan begitu. Yang penting kalau Picoin itu sudah open mainnet dan listing di exchanger, terutama di Indonesia, maka tadi yang pemulung, pengemis harus buka akun dulu gitu ya di exchanger pilihannya. Terus kemudian dia harus buka akun juga di bank, misalnya bank A, B, atau C gitu ya. Supaya begitu nanti Picoin-nya ditukarkan melalui exchanger manapun, ditransfer ke rekening masing-masing si pemulung itu. Saya nggak tahu ya, pemulung itu punya rekening nggak ya? Saya nggak tahu juga gitu ya. Terus harus menyesuaikan dengan konsensus, bukan begitu. Udahlah, ini kacau gitu ya. Kalau Anda ngerti kripto, Anda aduh mules ini dengernya. Aduh, tapi oke dah, kita lanjutkan ya, kita dengarkan lagi videonya. Tapi kalau untuk negara luar, saya yakin ya, apalagi salah satunya Cina. Cina itu termasuk salah satu negara terbesar pemilik koin Pi. Mungkin mencapai lebih kurang 50-an%. Dan Cina negaranya sudah membuat statement kepada Kortem, ya, kepada Nicholas. Ini saya ikut. Cina buat statement, Cina buat pernyataan, 25 Desember harus yang namanya open mainnet. Dan itu tidak bisa ditunda-tunda lagi. Dan Cina malah mengancam apabila tidak tanggal 25 open mainnet, kemungkinan besar nilai Pi akan jatuh, akan turun. Anda dengarkan tadi, dia bilang apa? Negara China sudah mengancam Pi Network tanggal 25 Desember hari Natal ini, kalau tidak open mainnet juga, maka harga Picoin akan hancur. Anda dengarkan, bukan saya yang ngomong. Saya kan beritanya dari Abbas Safwan, pemimpin Pi Network Indonesia gitu ya. Jadi katanya negara China sudah mengancam Pi Network untuk open mainnet tanggal 25 hari ini. Ya, di hari Natal ini. Lanjut lagi deh. Kenapa? Karena sudah banyak vendor-vendor
pengusaha-pengusaha besar Cina yang sudah bergabung ingin bekerja sama dengan Pi Network. Ya ini luar biasa. Dan ini nggak bisa ditunda-tunda lagi. Cina minta 25 Desember harus open mainnet. Kalau nggak risiko tanggung jawab daripada core team, daripada Nicholas. Mereka yang terbesar. Mereka udah menyemangati kita luar biasa. Kita nggak bisa tinggal diam. Kita harus dukung loh. Kita dukung Cina untuk open mainnet tanggal 25. Nah, intinya negara China katanya sudah mengancam Pi Network untuk open mainnet hari ini, hari Natal 25 Desember. Dan kita harus dukung katanya ya. Kalau enggak ini, waduh, hancur harga Pi Coin kita. Karena pengusaha-pengusaha di China itu yang mau kerjasama dengan Pi Network, jual barang atau apa, ya, sudah menanti. Nah, artinya dengan secara tidak langsung, yang katanya sekarang bisa barter-barter gitu ya, itu bohong semua. Dan kalau ada yang mau terima barter, motornya, mobilnya dengan Pi Coin orang lain, itu orang paling dungu sedunia. Oke? Bukan bebek dungu, manusia paling dungu di dunia. Yang mau terima Pi Coin ditukar sama motornya dan mobilnya. Oke? Kita lanjut lagi deh. Ada di lebih kurang 230 negara. Ini merajain perekonomian dunia. Begitu launching, ini terjadi ledakan keuangan digital dari Pi Network untuk tingkat dunia yang begitu luar biasa. Dan ini memang nggak bisa ditunda-tunda, nggak bisa direm. Atau minimal core team memberikan pernyataan open mainnet tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Jadi ada kejelasan. Anda dengar sendiri kan ya, sepertinya Abbas Safwan ini kesel gitu ya. Satu, dia memuji kalau Pi Network ini launching, open mainnet lah gitu, maksudnya akan membuat apa ya, gelombang besar lah di dunia ekonomi digital, kira-kira gitu ya. Wah, aduh, pala saya pusing dengarnya nih. Kita lanjut lagi deh. Tadi Anda dengar kan ya? Oke. Semuanya masih menunggu. Duduk, ayam, tentrem, ada yang di balik pohon mangga, ada yang di balik pohon jambu, ada mungkin yang dalam tempurung mendengar informasi. Jangan lakukan itu, tapi keluar, bergerak bersama-sama kita, menyatakan fight. Hey Nicholas, hai core team, segera laksanakan. Karena sudah terlalu lama kita menunggu. Kalau kita adem, tentrem, tidak membuat gejolak, tidak membuat reaksi, maka core team Nicholas pun tenang-tenang wae. Gak banyak yang dikerjakan oleh mereka. Tetapi kalau kita sudah mulai bersuara, Cina sudah jelas. Tanggal 25 Desember, open mainnet. Cina minta sama core team. Hai teman-teman saudaraku yang ada di Indonesia. Kalian minta kapan? Ayo mari kita bersuara. Jadi di sini seakan-akan Abbas Safwan ngajakin para pionir Pi Network untuk bersuara. Yang selama ini nambang di balik pohon apa tadi? Pohon mangga, di balik pohon jambu, di bawah tempurung untuk bersuara. Demo lah gitu. Tapi demonya kemana ya? Ke Amerika gitu ya. China sudah bersikap. Nah, kita harus bersikap supaya Nicholas dan tim itu jangan santai-santai aja. Kayaknya udah kesel gitu ya, karena Nicholas sudah janji dari tahun ke tahun Desember. Ini sudah 3 tahun lebih, sebentar lagi mau ulang tahun yang keempat nih, tahun depan, Maret lah kira-kira, saya lupa tanggalnya ya. Jadi kesel nih, udah hampir 4 tahun nambang nggak jadi-jadi duitnya. Aduh, kita lanjut dah. Banyak impian cita-cita kita. Mau kasih anak yatim, bangun rumah tahfiz. Ada yang sibuk tadi katanya ingin melunasi hutang-hutangnya. Monggo ayo, tapi jangan janjikan tunggu open mainnet. Karena open mainnet belum ada kepastian. Ingatkan Pak Salim, K sama teman-temannya, jangan menjanjikan sesuatu dari open mainnet. Karena apabila open mainnet masih ada prosesnya. Ya, di Indonesia membuat regulasi pertukaran dengan uang fiat dan lain sebagainya. Mungkin untuk di tingkat luar negeri, di antar negara itu mungkin sudah ada. Tetapi jangan coba lakukan pada orang yang tidak Anda kenal. Jangan Anda lakukan kepada akun-akun yang tidak pasti. Yang pastinya CoinP itu berharga. Harganya kita berharap sesuai dengan konsensus $3.14.159 per satu CoinP. Anda dengar kan? Bahwa ya pokoknya dia udah kesel lah. Para penambang ini harus bersatu yang di Indonesia, bersuara supaya Nicholas dan timnya segera open mainnet ya. Dan dia menegaskan lagi, jangan terlalu
optimis dulu ya, yang mau bangun ini, bangun itu, yang mau melunasi hutang tadi dia sebutkan. Karena setelah open mainnet masih ada yang panjang, maksudnya Indonesia harus bikin aturan. Enggak, sudah ada aturan. Kalau Anda punya koin kripto apa saja dan Anda punya walletnya dan ada di exchanger yang ada di Indonesia, tinggal Anda cairkan, transfer ke rekening bank Anda. Nah itu ngerti nggak sih itu yang para pemulung, para pengemis. Tadi kan dia bilang gitu kan, para ininya ya, saya lupa lah. Nah itu punya nggak rekening banknya? Jangan-jangan pinter nambang dan ini nggak bisa cairin karena nggak punya rekening bank. Ya, bukan soal aturan. Dan terakhir nih yang saya catat di sini ya, ini lucu ya. Dan kita maunya kira-kira begitu ya. Harga Picoin itu sesuai konsensus. Konsensusnya siapa? Dia bilang harganya satu koin 314.159 per satu Picoin. Dengan kata lain dia maunya satu Picoin kalau open mainnet harganya $314.159. Kalau kita kali dengan 15.500 saja ya yang harga dolar hari ini kira-kira itu 4,8 triliun per koin. Hebat ini Picoin nih. Begitu open mainnet satu koinnya mereka minta 4,8 triliun. Bitcoin putus. Yang sekarang nggak sampai 300 berapa itu juta gitu ya. Dari yang pernah sampai 800 juta sekarang tinggal di bawah 300 juta gitu ya. Tapi dia minta Picoin tadi 314.159 alias $349.159 per Picoin alias 4,8 triliun. Maka nanti para pemulung, para yang orang-orang tadi itu anak buahnya Salim K ya kalau nggak salah, langsung jadi triliuner semuanya tuh. Karena punya satu Picoin aja sudah 4,8 triliun. Kalau punya 100, 400 triliun lebih. Wih hebat ini Picoin ya. Ya oke deh, itu saja ya. Jadi semoga update ini berkesan buat Anda ya bahwa China sudah mengancam Pi Network, Nicholas dan tim ya, karena Nicholas dan tim itu ngomong wae gitu ya, santai-santai aja ya udah hampir 4 tahun nggak ada nilainya. Saya sudah bilang masih nggak percaya, udahlah saya tungguin gitu ya, siapa tahu bener gitu open mainnet pada jadi triliuner, saya diundang makan-makan gitu ya. Oke deh itu aja, semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.